فقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق Nabi Rasul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Terima kasih kepada saudara Ayub pengantar. Yang pertama-tama jamaah Isya dan Tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya patut kita panjatkan puji syukur yang berlimpah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak disangka begitu luar biasanya, begitu nikmatnya bulan suci Ramadan ini, sehingga di dalam banyak sekali kita temukan keberkahan yang kita dapat di dalam bulan suci Ramadan ini. Berkah yang paling utama adalah nikmatnya silaturahmi. Siapa sangka tidak pernah berjanjian atau tidak pernah saling berjanji. Pada malam hari ini di mushola dengan lumba ini kita mendapat kunjungan silaturahmi. Ya, biasa tren sekarang itu adalah safari Ramadan. Alhamdulillah ada safari Ramadan dari teman-teman kita dari Jabal Ansor. Saya kurang setuju dengan saudara saya bilang orang tua jangan masih muda. Katanya kakek Jamal Ramadan, kalau saya tidak mau tua kenapa? Ya, justru saya butuh yang generasi muda. Jangan dibilang tua, walaupun sudah tua tetap dia itu muda. Seperti ada ini saudara saya ini. Karena apa, semangat muda itu pasti terus ada semangat muda. Tapi kalau sudah tua, orang masih muda dibilang tua, kalau sudah tua dibilang tua, nanti mau dakwahnya itu. Ya, jadi tetap dibilang orang muda, tapi tahu diri juga kan sudah tua begitu. Ya, hari ini Allah Subhanahu wa taala tidak disangka ada saudara-saudara kita remaja masjid dan sesepuhnya mereka. Belum tua juga adik saya ini, hanya dia yang paling kakak begitu maksudnya. Hadir juga di tempat ini, bukan hanya mereka yang bapak-bapak atau yang kaum muda laki-laki, tapi ada ibu-ibu dan anak-anak. Ini berkahnya Ramadan luar biasa, silaturahmi dari dalam. Artinya apa? Hadirullah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mushola dengan lumba ini harus di apa ya? Perlu di mushola ini tidak. Hanya memang kenikmatan itu ketika kita menemui saudara-saudara kita yang memang selama ini kita banyak sekali dengan kesibukan, kita tidak sempat ketemu. Dan yang paling luar biasa lagi ada jamaah gerak 3 hari ini, Masya Allah luar biasa. Ya, ini kita temukan yang berdoa, semoga beliau ini tetap sehat walafiat. Ya, amin. Sehingga apa? Dakwah ini terus berjalan. Ya, jadi kita harus panggil orang muda walaupun sudah tua. Ya, nanti kalau tua terus dia kendor. Ya, karena apa? Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, kira-kira di muka bumi ini makhluk yang paling luar biasa itu siapa? Atau kelompok orang yang paling luar biasa itu siapa? Para sahabat bilang kami tidak tahu ya Rasulullah. Itu hanya Rasulullah yang lebih mengetahui itu. Kata Rasulullah itu umatku. Mereka tidak bersamaku, tetapi mereka begitu memuliakanku. Makanya Rasulullah itu bangga dengan umat akhir zaman. Kita ini tidak pernah ketemu, beda dengan para sahabat, ya, beda dengan para tabi'in, ya. Mereka masih nyambung, dia punya kalau bahasa agamanya sana. Oh iya, ini kami pernah bersama Rasulullah, kami pernah bersama sahabat, ya. Tetapi umat ini tidak pernah jauh, ya. Jalan dari masa Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in itu waktu yang sangat lama. Tetapi sampai sekarang, insya Allah, ya, agama Allah yang dirisalakan oleh
Rasulullah SAW ini tetap tegak di muka bumi ini, insya Allah sampai akhir zaman kala ini. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang Ramadan, ya ada banyak sekali fadilah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, tetapi sesungguhnya kita ini Al-Quran mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman. Jadi dia didahulukan dari orang-orang yang beriman. Tentunya menjalankan puasa, ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini yang paling pertama adalah beriman dulu. Jadi kalau beriman itu berarti merasa penting, betapa pentingnya ini bulan suci Ramadan ini. Karena tidak hanya menjalankan puasa, tapi di dalamnya ada sholat tarawihnya, ya, di dalamnya itu ada tilawah Qur'annya. Tetapi kalau orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang hanya sekedar mengikut ramai saja, karena itu adalah merupakan kegiatan rutinitas setiap bulan, setiap tahun pasti ada bulan suci Ramadan. Ya. Jadi kita hanya tahu ya, kalau bulan puasa ya kami puasa. Ya, nanti dari pagi tidur, sampai siang tidur, sampai sore tidur. Kamu ini kok puasa kerjanya tidur? Ya, kata Ustaz, tidur itu kan adalah ibadah. Bukan, jadi pengertian dari tidur itu adalah ibadah. Saking luar biasanya bulan suci Ramadan ini, saking banyak fadilahnya yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan ini, tidur kita, istirahatnya kita itu juga dinilai ibadah. Tapi bukan berarti mengartikan bahwa karena itu tidur adalah ibadah maka kita tidur terus. Nah, jangan sampai orang habis bulan suci Ramadan, biasanya dalam bulan suci Ramadan karena volume ibadahnya tinggi, intens, itu biasanya badan agak sedikit turun berat badan, makannya juga kurang, sudah pasti siang kurang makan. Tetapi kita ini malah di bulan suci Ramadan tambah gemuk karena tidur terus. Bahasa bayar teman parai, bupatan parai, betul tidak mau terus. Padahal tidak, justru Rasulullah ini apalagi di fase yang kedua ini itu beliau lebih intens, lebih giat lagi dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan suci Ramadan. Karena ada banyak sekali pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bersama bahwa pahala sholat sunnah saja itu sudah dinilai pahalanya sama dengan sholat fardu di luar bulan suci Ramadan. Ya bahkan ibu-ibu yang menyiapkan takjil buka puasa itu nilainya sama dengan orang yang puasa tanpa dipotong sedikit pun. Bayangkan, ya kalau ibu-ibu mohon maaf misalnya 10 mangkok kolak, berarti dia nilai pahalanya sama dengan 10 orang yang puasa. Jadi kalau ibu-ibu, tapi jangan sampai jadi beban. Kata Ustaz Amran ini kami harus dari besok menetap operasi dulu buat ibu takjil, jangan sampai segitu. Artinya seikhlasnya ya, sekemampuan kita. Yang jelas ketika kita memberi makan orang yang berpuasa maka nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Kemudian yang berikut hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, memang dalam melaksanakan ibadah ini kadang-kadang semangatnya itu turun naik. Kemudian orang mengatakan itu adalah takdir. Tidak. Kita kalau mau tetap semangat itu untuk beribadah itu tergantung dari hati. Bagaimana suasana hati. Jadi kalau hati ini masih ada hal-hal yang tidak baik di dalamnya, maka itu ibadah tidak semangat. Contoh kecil saja. Kita dari Alorongga, dari Danga ke sini itu kalau bukan karena hati niat yang tulus tadi untuk mendapatkan ya mansoma Ramadan dan ibadah, wahtisabat, ihtisab itu adalah mengharapkan ridha Allah. Tidak mungkin kita datang ke sini. Apalagi di sini musolanya baru bangun, airnya susah dan lain sebagainya. Tapi karena iman tadi terus kemudian ada ihtisab tadi mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ya jangankan dari Alorongga, dari Menjaga juga bisa datang sampai di sini. Itu karena apa? Karena iman tadi. Jadi momen Ramadan ini ya Allah luar biasa. Seperti yang ayat yang dibacakan oleh Al-Mukarram imam kita tadi itu, fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang dalam Al-Quran ya, surat Ar-Rahman itu. Apa nikmat apa lagi yang kamu ingkar, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba bayangkan, kita sakit gigi sedikit saja itu sudah rasanya Allah saya ini. Siapa bilang sakit hati lebih baik daripada sakit gigi? Tidak, sakit hati lebih baik daripada sakit gigi. Sakit gigi jangan. Begitu. Karena apa? Nikmat itu sangat luar biasa. Dan hari ini tidak semua orang mendapat nikmat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Mungkin saudara-saudara kita yang kemarin ikut bersama kita bisa menjalankan ibadah puasa, sholat berjamaah, hari ini tidak, atau mereka sudah mendahului kita, atau mesti sekarang juga mereka dalam keadaan sakit. Oleh karena itu para ulama menyampaikan bahwa hati ini harus dibersihkan dulu oleh kerak-kerak yang mungkin di dalam, mohon maaf, yang mungkin banyak dosanya. Jadi kalau kita banyak dosanya itu, semangat ibadahnya pasti menurun, tidak ada gairah, tidak ada semangat. Terus kemudian kembali ke bulan suci Ramadan, kata para ulama, jadi bulan suci Ramadan ini tidak hanya puasa, ya, tidak hanya sholat tarawih, tapi ada ibadah-ibadah tambahan lainnya, yaitu sholat-sholat sunnah. Kata para ulama, seperti kita membersihkan badan kita atau membersihkan sesuatu, itu kalau hanya air, itu tidak akan bersih. Rasanya beda kalau dibersihkan hanya air. Begitupun sebaliknya, kalau hanya gosok dengan sabun terus kemudian tidak dikasih bilas dengan air, itu tidak sama, itu rasanya beda. Jadi harus dengan air, kemudian digosok dengan sabun, kemudian dibilas lagi dengan air, itu baru sempurna, rasa wangi, bersih begitu. Jadi kalau ibadah bulan suci Ramadan itu tidak hanya puasa, jadi harus ada sholat tarawihnya, ada sholat sunnah rawatibnya, ya. Kemudian ada qiraatul Qur'annya, baca Quran. Mungkin selama ini atau tahun kemarin aku saat belum sempat hatam ke masjid begini. Nah, masa kali ini kita lihat hatam, walaupun hanya satu kali. Bahkan kalau lebih dari 2 kali itu sangat luar biasa. Karena apa? Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya bahwa iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat atau pembela kepada orang-orang yang selalu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi kita orang muslim ini harus memiliki target. Saya puasa kali ini harus hatam 1 kali. Saya puasa kali ini sholat sunnahnya harus saya tegakkan. Sholat wudu. Bapak Ibu hadirin sedikit cerita. Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ketika naik tangga, ketika bersama malaikat Jibril, beliau mendengar suara bunyi sendal terompah. Sendal yang dari kayu itu biasa dibuat untuk sifat orang yang wudhu. Kalau di sini kita tinggal, tapi kalau di Jawa sering ada itu. Nah, itu bunyi sendal itu ada di surga. Waktu perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, wahai Jibril, itu suara sepertinya saya kenal. Suara apa? Itu suara sendal terompahnya Bilal. Bayangkan Bilal masih hidup, tapi Bilal bukan susah dulu Bilal. Bilal masih hidup, tapi suara terompahnya itu ada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Bilal, seorang Bilal masih hidup, suara sendal terompahnya itu sudah kayu ada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah sepulangnya Isra dan Mi'raj, Rasulullah mendekati Bilal kemudian bertanya, wahai Bilal, kira-kira amalan apa yang sampai kamu masih hidup kok suara sendal sudah ada di surga? Katanya, saya tidak ada amalan yang begini. Hanya saya selalu istiqomah dengan sholat sunnah wudu. Jadi beliau itu setelah wudu itu dia langsung melakukan sholat sunnah wudu. Itu sebenarnya hal yang sederhana. Jadi orang anggap itu hanya sholat sunnah wudu saja. Tetapi karena istiqomah, Allah balas dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Ya, kata Allah di dalam hadis qudsi, semua amal Ibnu Adam ini untuk dirinya, illa shaum Ramadan, kecuali puasa. Puasa aku sendiri yang langsung membalasnya, karena mereka telah rela berkorban, ya, menahan lapar, haus dan dahaga dan berhubungan di siang hari bagi yang berkeluarga. Jadi itu mau apa lagi yang mau kita tunda-tunda? Mau apa lagi yang kita masih ulur-ulur? Kalau kita tidak manfaatkan momen ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mari saya mengajak kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah di kesempatan paruh kedua ini dalam bulan suci Ramadan kita lebih intens. Ya, artinya kegiatan ibadah tetap kita laksanakan, tetap kita semarakkan, tetap kita membuat suasana di mushola maupun di masjid, tetapi juga pekerjaan yang kita juga tidak kita tinggalkan. Ya. Artinya kedua-duanya harus beres, harus seimbang. Ya. Jadi bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok. Artinya apa? Istaizu billah. Jadi melihat kematian itu sudah
sudah kita siap. Jadi kalau besok misalnya Ustaz Anang bilang, kalau besok mati biar walaupun belum nikah, kalau mati bisa artinya kita sudah membunuh. Tetapi kalau kita ini masih ada itu apa? Cinta dunia takut akan mati. Kenapa dia takut? Kenapa? Amalnya kita bakal masih kurang hari ini. Masih sangat kurang kita ini. Kita tidak tahu apakah sholat kita yang diterima atau tidak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa, yang itu kerjaannya sir. Itu yang tahu yang kita dengan Allah. Ya, kita tidak tahu, hanya kita berdoa dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mudah-mudahan amal kita itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma rabbana taqabbal minna sholatan wa siyaman. Salat dan sujud itu mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah terima ya dengan balasan pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja sebagai saling mengingat. Bukan berarti kami berbicara ini lebih baik, lebih bagus ya. Justru kami ini lebih berbahaya. Kamu amatkan dalam takfur malah takfur. Paling bahaya orang yang berbicara sesuatu itu tentang kebaikan mengajak kemudian dia tidak melaksanakan. Jadi kami yang dulu dilempar ke neraka untuk sekalian berkalian semua. Itu paling bahaya. Ya, makanya ayat itu kalau dibaca oleh para pembalik itu dia sangat takut. Karena yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Itu paling berbahaya. Hal yang kecil pun di dalam Islam itu diperhatikan. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi dan kepada jemaah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas nama jamaah di Musyola Nangunimba. Sekali lagi kami ucapan limpah terima kasih yang tak terhingga sudah mengganggu ketenangan, ya, sudah memanfaatkan fasilitas ini, dan mudah-mudahan di Ramadan berikut ini kita lebih giat lagi. Kita datang di sini, ya jadi kalau bisa, insya Allah saya boleh. Kita lihat dari sekarang, jadi datangnya jangan hanya bawa terus makan sendiri terus habis di sini. Kalau bisa ada oleh-oleh sedikit ya, insya Allah ya. Kita lihat ya, insya Allah. Kita lihat insya Allah. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.